Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk yang seri ini saya akan membahas mengenai aplikasi teorema utama homomorfisme grup. Jadi kenapa muncul seri yang ini ya tentang aplikasi teorema utama homomorfisme grup, supaya setidaknya motivasi munculnya kenapa kok kita melihatnya seperti itu. Nah, itu bisa lebih jelas. Dan untuk yang versi tulisannya, jadi ya nulis-nulisnya ya, bisa cek juga tentang homomorfisme grup, tentang teorema fundamentalnya ya, khususnya ya, teorema utamanya. Nah, itu sudah ada buktinya di kolom deskripsi. Jadi ya mungkin untuk beberapa mahasiswa kan memang lebih nyaman kalau mengikuti yang seperti itu ya. Jadi lebih terstruktur, lebih terarah. Nah, di sini kita fokus ke tiga ini. Untuk video kali ini kita hanya membahas yang pertama ya. Oke, jadi kembali lagi kalau kita melihat ya himpunan bilangan bulat Z, ya kan? Kita tahu bahwa Z terhadap penjumlahan itu merupakan grup. Dan itu juga yang menjadi motivasi juga ya untuk ya pendefinisian grupnya. Nah, di sini karena dia tidak hanya grup biasa tetapi grup komutatif, berarti kan setiap grupnya merupakan subgrup normal. Jadi setiap subgrupnya itu subgrup normal, 3Z pun juga ya. Jadi 3Z itu merupakan subgrup normal dari Z. Jadi karena dia subgrup normal, kita bisa membentuk grup faktornya. Jadi kita bisa bentuk ini Z per 3Z. Isinya ya ada 3 ya. Karena kan seperti kita punya satu himpunan utuh kebelah jadi 3 kan. Dia ada 3 kelas di situ kan. 3 partisi ya. Nah, kita punya definisinya di grup faktor ini kan penjumlahannya kan A plus 3Z ditambah dengan B plus 3Z itu jadi A plus B plus 3Z. Jadi hasil akhirnya ini juga ini ya satu partisi sendiri ya. Nah, di sisi lain, kita tahu bahwa kita punya himpunan bilangan bulat modulo 3 yang isinya juga ada 3. Jadi yang pertama ini yang kongruen dengan 0 mod 3, terus dengan yang 1 mod 3, dan yang dengan 2 mod 3. Dan kita sudah membahas ya, Z3 ini terhadap penjumlahan di modulo 3 itu juga merupakan grup terhadap operasi penjumlahan modulo 3. Tapi yang menarik di sini adalah kita punya di sini Z per 3Z ada 3 elemen, ya kan? Terus di sini Z3 juga punya 3 elemen. Bisakah kita mencari isomorfisme dari keduanya? Ya kan? Atau kalau misal kita ganti pertanyaannya, ini kan sama saja menanyakan apakah grup faktor dari Z per 3Z itu isomorfis dengan Z3? Jawabannya tentu iya, tapi bagaimana kan? Nah, kita punya teorema utama homomorfisme grup itu kan bunyinya seperti ini ya. Jadi kita punya suatu homomorfisme dari G ke G aksen. Terus ini itu F aksennya ini akan jadi isomorfisme. Jadi untuk pernya ini jadi kernel F-nya, terus yang bagian kanannya ini jadi image F-nya. Itu patokan yang harus dilihat ya. Jadi ya dari yang sebelumnya tadi, kalau misalkan kita ingin menunjukkan kalau kita punya grup G, terus subgrup N di G, terus G aksen juga itu grup. Nah, kalau kita ingin menunjukkan G per N itu isomorf dengan G aksen, nah yang kita tunjukkan 2. Pertama adalah F-nya itu dari G ke G aksen itu surjektif, dan yang kedua adalah kernel F itu sama dengan N. Jadi ini berdasarkan ini tadi ya, bukan dari mana-mana ya. Oke, jadi kita bisa melihat diagram komutatif ini, dan sekali lagi ya yang dinamakan komutatif di sini maksudnya F ini akan sama dengan F aksen bundaran P ya di sini ya. Oke, jadi kita bisa aplikasikan teorema utama homomorfisme grup
Jadi dari Z ke Z3 tentunya paling mudah ya dibagi 3 saja. Jadi dia kongruen berapa mod 3 kan. Jadi F-nya itu saja kan, itu yang paling sederhana ya. Jadi kita bisa lihat kalau dia kelipatan 3 nanti dipetakan ke 0 di Z3. Nah, kalau yang kongruen 1 mod 3 dipetakan ke 1 dan yang kongruen 2 mod 3 petakan ke 2. Jadi kita punya F-nya seperti ini ya. Jadi ini aturannya. Ya bisa kita tunjukkan well-defined-nya, itu bukan sesuatu yang sulit. Dan home-nya juga ya. Jadi kalau kita punya ini dijumlahkan, dari sifat di teori bilangan kan kita bisa jumlahkan dulu, baru diambil mod-nya kan. Dan itu hasilnya akan sama seperti ya masing-masing diambil mod-nya dulu, baru dijumlahkan. Itu jelas. Image-nya jelas ya dari sini ya. Ya kan dia pasti surjektif karena ya semuanya punya kawan kan. Dan kernelnya yang dipetakan ke 0. Artinya apa? Ya 3Z. Oh tidak mau ya. Jadi kita sudah bisa menunjukkan kernelnya sama dengan 3Z. Dan ini ya homomorfisme yang surjektif ya atau epimorfismenya. Berarti artinya apa? Kita punya di sini F-nya memenuhi 2 yang disyaratkan di teorema utama homomorfisme grup. Jadi kita peroleh Z per 3Z isomorfis dengan Z3. Jadi kita bisa melihat diagramnya itu kurang lebih seperti ini. Kita punya Z-nya di sini, Z per 3Z-nya di sini, Z3-nya di sini kan. Jadi F-nya yang itu tadi ya, kita ambil mod 3 tadi. Terus ya P-nya ini homomorfisme natural, ya kan? Kan kita punya, kalau kita punya grup, terus subgrup normal, bikin grup faktor, selalu bisa kita buat homomorfisme dari grup ke grup faktornya kan. Nah, secara umum tidak hanya ke Z3 saja. Jadi kalau misalkan 3-nya ini kita ganti suatu bilangan bulat, misalkan N ya, kita bisa melihat, ini lebih khususnya, lebih tepatnya ini sebenarnya bilangan bulat positif saja, supaya tidak ini ya, Z plus ya di sini ya. Jadi kita punya Z per NZ isomorfis dengan Zn. Di ini kita ambil bilangan bulat yang positif. Nah, untuk yang teorema isomorfisme kedua itu agak spesial ya. Karena ada beberapa kasus khusus yang sebenarnya ya dari yang pertama saja. Jadi kita akan bahas lagi di video yang selanjutnya. Oke, sekian saja untuk yang video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.